mempunyai 12 murid. Sekarang Kevin dan Karin akan menyebut nama 12 murid Tuhan Yesus dalam lagu pujian ini. Dengar baik-baik ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Nah, teman-teman, sudah tahu kan nama ke-12 murid Tuhan Yesus? Bagaimana kalau sekarang kita nyanyi bersama-sama lagu pujian ini? Siap? Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus, 12 murid Yesus. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Apa kabarnya nih pada minggu hari ini? Pastinya Sehat luar Luar biasa. Dan harus penuh sukacita. Oke adik-adik sekolah minggu, pada minggu kali ini kita kembali lagi mengadakan live streaming Sekolah Minggu KBP Fajar Minggu 20 Maret 2021 yang akan ditemani oleh Kak Etin, Kak Ruth, Kak Maria Inang dia. dan Kak Hilda. Nah, buat adik-adik sekolah minggu yang di rumah sudah pada siap belum ya? harusnya sih udah ya Kak Etin ya. Harusnya sudah ya Kak udah. ya. Tapi coba kita tanya dulu ya Kak ya, adik-adiknya udah siap atau belum? Apa-apa aja nih Kak yang perlu dipersiapkan adik-adik sekolah minggu sebelum kita memulai ibadahnya? Yang pasti sudah harus ganteng dan cantik dan sudah mandi di Sudah rumah. mandi ya pastinya adik-adik sekolah minggu. Iya dong. Terus Kak, kemudian apa lagi ya yang harus dipersiapkan? Alkitabnya. Alkitabnya jangan lupa ya adik-adik, jangan nanti pada saat kita mau titah, mau ayat bulanan, mau khotbah, baru pada sibuk cari Alkitabnya. Tidak ya? Iya, oke satu lagi Kak Etin. Satu lagi yang terakhir, apa ya? Persembahan. Nah adik-adik sekolah minggu, uang persembahannya juga sudah boleh dipersiapkan. Harus berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus, tidak boleh diremuk-remukan. Nanti uang persembahannya boleh dititipkan ke orang tuanya dan orang tuanya nanti yang akan memberikan langsung kepada sintua weknya. Oke Kak? Oke Kak Etin, Oke. sepertinya sudah pada selesai semua ya Kak Sudah Etin, pada kita cek. semua. Nah sekarang kita mau manggil adik-adik sekolah minggu dulu Kak Etin untuk Iya. bangkit berdiri sebelum kita mulai ibadah kita nih Kak Etin. Oke kita ajak bangkit berdiri ya adik-adik Iya. sekolah Kita minggunya. panggil ya Kak Etin. Oke. Saya Laskar Kristus. Siap gerak. Belum semuanya Kak ya, masih sedikit. Ayo kita ulangi sekali lagi. 1, 2, 3, iya. Saya Laskar Kristus siap gerak. Nah gitu,
baru adik-adik sekolah minggu. Oke, Sudah adik pada sekolah tegak semua? minggu. Udah dong Kak Oke. Etin. Kita mau memulai ibadah kita mau angkat satu pujian dulu. Sebelum kita memulai doa kita angkat pujian Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Oke, kita mau memulai ibadah kita. Kita satukan hati dan pikiran kita, semuanya ambil sikap berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, juga syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Atas berkat dan kasih karunia Tuhan, kami boleh bangun di pagi hari ini dengan sukacita merasakan nafas kehidupan yang daripada Tuhan. Tuhan, kami hadir saat ini untuk memulai ibadah kami. Kiranya Tuhanlah yang menguasai hati dan pikiran kami dalam kami mengikuti ibadah pada hari ini. Biarlah apa yang kami ikuti pada hari ini, puji-pujian, khotbah yang boleh kami dengar, semuanya itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman yang dibawakan oleh Amang Capen nantinya boleh tetap tinggal di dalam hati dan pikiran kami. Tidak hanya kami dengarkan Bapa, tetapi kami juga dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Buat adik-adik kami dimanapun mereka berada, Tuhan tetap melindungi mereka, memberikan mereka kesehatan, agar mereka dapat tetap beraktivitas dengan penuh sukacita, melakukan semua aktivitas mereka, baik itu kegiatan sekolah maupun ibadah. Walaupun kami ibadah di rumah Tuhan, tapi tidak mengurangi sukacita kami masing-masing. Kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu dimanapun mereka berada, buat para halado kami, para halado HKBP Fajar. Tuhan juga melindungi mereka dimanapun mereka berada, apapun aktivitas mereka, terlebih buat yang saat ini terbaring sakit, Tuhan yang menjamah mereka agar mereka boleh sembuh dan kembali boleh beribadah seperti biasanya setiap minggunya. Di atas segalanya itu Bapa, ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami agar tidak menjadi penghalang atas berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Segala pengharapan, pergumulan, kehidupan kami, serta cita-cita kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, kita sudah memulainya dengan doa. Sekarang kita saatnya mau memuji nama Tuhan. Kita mau bernyanyi lagu pujian, di sini senang, di sana senang. Kalau di sini senang, di rumah juga harus senang ya Kak Juga Etin? harus senang dong, berarti adik-adik sekolah minggunya harus sukacita. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di gereja senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki melompat-lompat, puji Tuhan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki melompat-lompat, puji Tuhan. Kita ulangi sekali lagi. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di gereja senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki melompat-lompat, puji Tuhan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki melompat-lompat,
sudah bahagia pada hari ini ya Kak Etin ya? Sudah dong Sudah. pastinya. Nah, selanjutnya kita mau mendengarkan titah kita pada minggu hari ini. Baiklah anak-anak sekolah minggu, marilah kita mendengarkan titah hukum Tuhan untuk minggu ini, Minggu Judika, yang kita baca dari titah pertama sampai titah keempat dengan maksudnya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau bersakti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajari dengan gembira. Sampai di sana hukum Taurat, marilah kita memohon kekuatan kepada Allah dengan berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Oke, kita sudah mendengarkan titah kita pada minggu hari ini yang tertulis dari titah pertama sampai titah yang keempat. Dan sekarang kita mau memuji nama Tuhan. Siapa yang dosanya mau dihapuskan? Saya Kak. Saya juga mau dihapuskan. Kita mau menyanyi lagu pujian, Dihapuskan Dosaku. Dihapuskan
lagi adik-adik sekolah minggu. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Karena oleh darah Yesus dosa kita Sudah dihapuskan. kita kembali pulih dan Sembuh. sembuh. Selanjutnya kita mau mendengarkan ayat bulanan kita pada minggu hari ini. Baiklah, adik-adik semuanya di rumah, ayat bulanan kita masih sama seperti minggu lalu, tertulis di Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sebentar kita saksikan video dari teman-teman yang sudah mengirimkan ayat bulanannya. Roma 3 ayat 24. Dan Shalom oleh adik-adik sekolah kasih minggu. karunia telah dibenarkan kabar? dengan cuma-cuma karena Tentu semuanya dalam penebusan keadaan sehat, Kristus Yesus. di dalam keadaan Amin. sukacita yang daripada Tuhan kita. Di mana adik-adik sekolah minggu sudah memuji nama Tuhan di pagi hari yang ini. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Mari kita baca ayat bulanan kita yang tertulis di Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebus dalam Kristus Yesus. Amin. Oke, terima kasih buat adik-adik sekolah minggu yang sudah mengirimkan videonya ya. Nah, sekali lagi kita mau ulangin ya kakak. Oke, Kak. Kita ulangi Roma 3 ayat 24. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia
dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. telah dibenarkan dengan cuma-cuma Karena penebusan dalam Kristus Yesus. karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sampai di situ, adik-adik yang di rumah lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Berbahagia orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Oke, kita sudah mendengarkan ayat bulanan kita pada minggu hari ini. Dan sebelum kita mau mendengarkan khotbah kita akan menyanyikan satu lagu pujian. Ada satu sobatku. Siapa ya? Tuhan Yesus. Sobat yang gak pernah tinggalin kita ya Kak Etin ya. Nah, tinggalkan kita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar? Ya, tentu semuanya dalam keadaan sehat, di dalam keadaan sukacita yang daripada Tuhan kita. Di mana adik-adik sekolah minggu sudah memuji nama Tuhan di pagi hari yang indah, yaitu di hari Minggu kita. Inilah kita saatnya adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan bagi adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing yang menyaksikan ibadah kita hari ini. Ayo adik-adik sekolah minggu yang sedang menyaksikan, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu atas kesehatan dan sukacita yang daripadamu, sehingga kami dapat memuji namamu yang kudus di rumah kami masing-masing melalui pelayanan ibadah online kami dari gereja kami. Kiranya Tuhan memberkati kami dan juga memberikan kami kesehatan. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, hikmat yang daripadamu, agar kami anak-anak sekolah minggu-Mu dapat mengerti akan firman-Mu. Terpujilah Engkau dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom di sekolah minggu. Shalom ya. Mungkin disapa di rumahnya ya. Nah, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan bagi kita di hari Minggu ini diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat 56 sampai dengan 62. Nah, ayo adik-adik dibuka Alkitabnya di rumah ya. Pasti semua punya Alkitab. Buka Alkitabnya, dibuka di Perjanjian Baru di pasal yang ke-22 yang ada di layar kita ya adik-adik. Amang akan bacakan untuk adik-adik dan adik-adik mengikutinya. Oke. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamati-amatinya dan lalu berkata juga ia bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama lagi kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka.
Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Tetapi dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, siapa pernah merasakan kecewa? Tentu pernah merasakan rasa kecewa, atau dia kecewa karena tidak dapat juara di sekolah, padahal adik-adik sekolah minggu sudah rajin belajar di rumah namun tidak dapat juara. Pasti ada kecewa, atau keinginan kita tidak dapat kita wujudkan menjadi seorang yang pintar atau yang menjadi seorang anak yang berprestasi. Pasti ada tapi dalam nats firman Tuhan hari ini mengingatkan kita melihat bagaimana murid-murid Tuhan Yesus. Nah, murid-murid Tuhan Yesus, siapa tahu siapa saja murid Tuhan Yesus? Yaitu ada Simon Petrus, ada Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, dan seterusnya. Nah, adik-adik sekolah minggu pernah melihat dan mendengarkan isi firman Tuhan, bagaimana murid-murid Tuhan Yesus berada dan selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sekolah minggu pernah melihat bagaimana seorang guru mengajar? Di rumah ataupun bentuk di daring, ataupun sekarang sudah ada sebagian ke sekolah. Tentu guru itu memberikan apa pengajaran yang jahatkah? Tidak, pengajaran yang baik, mengajari kita, memberikan kita mata pelajaran yang baik dan pengetahuan agar kita menjadi anak yang berprestasi. Demikian dengan ini. Tuhan Yesus selalu dekat bersama-sama dengan murid-muridnya, dan Tuhan Yesus selalu memberikan pengajaran kepada murid-murid yang 12 itu dan kepada semua orang yang hadir ketika Yesus hadir di sebuah tempat. Nah, di situ murid-murid Tuhan Yesus melihat bagaimana kebaikan Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus mengajari semua orang, bagaimana juga Tuhan Yesus membangkitkan orang meninggal, memberikan mujizat-mujizat. Murid-murid Tuhan Yesus melihat sungguh betapa besarnya perbuatan Allah yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Nah, hari-hari sekolah minggu, suatu ketika, ini dia, suatu ketika orang-orang yang ada di sana, orang-orang ahli-ahli imam dan pemerintahan imam pada saat itu datang menjumpai Yesus, dan apa yang terjadi, adik? Yang terjadi, Yesus ditangkap. Kemudian apa? Apakah ada murid-muridnya menemani dia? Tidak. Murid-muridnya lari. Kemana? Lari. Kemana sembunyi? Karena apa? Karena mereka takut, khawatir, dan mereka takut dihukum oleh pemerintahan Romawi pada saat itu. Nah, adik-adik sekolah minggu, pada saat itu lari, murid-muridnya pergilah, dibawalah Tuhan Yesus ke Mahkamah Agung, ke mahkamah pada masa itu, ke mahkamah agama. Kemudian Yesus dibawa ke sana, kemudian Petrus pelan-pelan dengan sembunyi-sembunyi dia datang melihat Yesus, dan kemudian dia ada di daerah mahkamah agama. Nah, ternyata Petrus yang adalah anak ataupun murid Tuhan Yesus berapa kali menyangkal Yesus? Ayo, siapa tahu ada di sekolah minggu?
3 kali dengan mengatakan, aku tidak mengenal dia. Padahal Petrus selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus ketika dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus. Nah, kemudian setelah dia 3 kali menyangkal Yesus di hadapan orang-orang yang ada di mahkamah agama itu, berkokoklah ayam. Kemudian apa yang terjadi? Teringatlah Petrus bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku sebanyak 3 kali. Bagaimana perasaan? Tuhan Yesus sangat-sangat sedih. Namun Tuhan Yesus juga sangat-sangat kecewa kepada muridnya. Di mana Tuhan Yesus selalu bersama dengan mereka. Nah, adik-adik sekolah minggu, HKBP Pelajar yang mendengarkan firman Tuhan, yang mendengarkan dari cerita Alkitab kita, apa yang ingin disampaikan untuk adik-adik sekolah minggu? Belajarlah untuk senantiasa melihat dan bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Sehingga kita melihat itu, kita harus tetap setia. Setialah sampai mati seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Tuhan Yesus setia sampai mati. Apakah Tuhan Yesus tidak bisa menyelamatkan dirinya? Bisa. Apakah Tuhan Yesus bisa membuat semuanya itu berlalu? Bisa. Tetapi apa yang telah digenapi, apa yang telah direncanakan oleh Allah harus terjadi untuk apa jadi? Untuk kita, supaya kita orang percaya, supaya orang tua kita, gereja kita, orang-orang Kristen dan juga semua umat manusia beroleh keselamatan. Adik-adik jadi memperoleh keselamatan, orang tua kita, jadi kita menerima keselamatan itu karena kebaikan dan pengorbanan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, ayo kita harus berjanji di dalam hidup kita. Aku telah mendengarkan firman Tuhan di mana Tuhan telah berjuang dan memberikan keselamatan kepada saya, kepada orang tua saya, maka saya akan berjanji menjadi pengikut Yesus ataupun menjadi anak-anak terang. Ya kan dari sekolah minggu? Setuju? Ayo jawab di rumahnya, pasti setuju. Ada lagunya, hanya oleh darah Yesus. Ayo, nanti ada di sekolah minggu boleh diikuti ya. Lagunya itu ada hanya oleh darah Yesus kita diapa? Ayo, kita diselamatkan karena darah Yesus. Ayo kita dengarkan lagunya dan adik di sekolah minggu ngikuti dari rumah dan kita akan nyanyikan juga dari gereja kita. Harus semangat ya adik-adik. Ayo dibuka apanya ya, boleh nanti dilihat. Ayo semua sama-sama ya. Buka, diikuti nanti dari gereja. Hanya oleh darah Yesus kita diselamatkan, dihapus oleh Tuhan Yesus. Aku dipulihkan dan disembuhkan hanya siapa? Hanya karena oleh darah Yesus. Ayo adik-adik kita nyanyi ya. Tepuk tangan. Goyang, angkat tangannya ya. Yuk. Ayo, kita harus senyum karena adik-adik sekolah minggu sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya
hanya oleh darah Yesus. Hidup kita suci, dosa kita diampuni dan dihapus oleh Yesus karena oleh darah Yesus yang telah mencurahkan untuk hidup kita. Oleh karena itu adik di sekolah minggu menjadi anak-anak yang menjadi sebuah anak yang mengenal identitasnya. Identitas kita adalah seorang Kristen, ya. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, kita harus menjadi adik-adik sekolah minggu, menjadi anak-anak yang memang takut akan firman Tuhan dan menunjukkan jati dirinya sebagai murid-murid Tuhan Yesus, sebagai pengikut Yesus, sebagai seorang yang mengenal dan sudah melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Melihat kita sehat, bisa kita bersuka cita di rumah, orang tua kita dapat sehat, dapat bekerja, dan semuanya hidup dalam kesehatan dan sukacita karena Yesus menolong kita. Oleh sebab itu, menjadi anak-anak sekolah minggu, menjadi seorang Kristen tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu malu, tetapi harus bangga. Karena apa? Karena kita anak-anak atau milik kepunyaan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, rajinlah untuk berdoa, rajinlah untuk memuji nama Tuhan, dan rajinlah untuk selalu berbuat yang baik, sebab Tuhan Yesus setia untuk adik-adik Tuhan, untuk adik-adik sekolah minggu HKBP Fajar. Nah, Tuhan Yesus selalu memberi yang apa kita butuhkan. Oleh karena itu, datang pada Yesus, berdoa, ya Tuhan, berikan aku kesehatan, berkati Bapak dan Mama kami, dan berikan kami hikmat yang daripadamu. Amin. Nah, itu kita minta. Karena apa? Mintalah, maka Tuhan akan memberi yang terbaik. Karena apa? Tuhan telah menyediakan kehidupan yang baik bagi kita. Oleh sebab itu adik sekolah minggu, pesan firman Tuhan melalui ini, tetaplah menjadi orang Kristen, menjadi anak-anak sekolah minggu yang setia. Yang kedua, taat. Dan yang ketiga, melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena ketika melakukan firman Tuhan, adik-adik akan semakin melihat dan merasakan kebaikan Tuhan, dan juga Tuhan akan memberikan adik-adik kepintaran, hikmat yang daripada Tuhan, menjadi anak-anak terang, menjadi anak kebanggaan kedua orang tua, terlebih utama menjadi kebanggaan Tuhan di dalam hidup. Oleh karena itu, hiduplah setia karena Tuhan mencintai adik-adik sekolah minggu HKBP Fajar dan menjadi teladan dimanapun berada. Ayo adik-adik, kita satukan hati kita lipat tangan kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami telah mendengarkan firman-Mu, di mana kami merasa Engkau adalah penolong yang setia, yang senantiasa menolong kami, membimbing dan memberikan kami kesehatan dan sukacita yang daripada-Mu. Oleh karena itu Tuhan, tuntunlah kami agar kami senantiasa merasakan berkat-Mu, merasakan pertolongan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Berkati ya Tuhan adik-adik sekolah minggu kami yang sedang menyaksikan ibadah sekolah minggu dari rumah mereka, maupun yang belum dapat menyaksikan ibadah sekolah minggu secara online di rumah mereka. Tuhan, Engkau yang memberkati, berikan mereka kesehatan, sukacita, dan juga kepintaran yang daripada-Mu, agar adik-adik sekolah minggu kami yang berada di antara W1 sampai dengan W13 benar-benar bertumbuh, benar-benar menjadi anak kebanggaan, karena mereka telah mendengarkan firman Tuhan dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Oleh karena Tuhan, Engkau yang memberkati mereka dan juga orang tua dari adik-adik sekolah minggu kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepada-Mu. Amin.
Oke, adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah mendengarkan khotbah yang dibawakan oleh Amang Capen Damanik yang isinya kalau nggak salah tadi Kak Etin tentang kesetiaan ya Kak Etin ya, tentang Kesetiaan Petrus kepada Tuhan Yesus. Petrus yang menyangkal Yesus ya Kak Etin ya. Nah, mengingatkan kita supaya dalam keadaan apapun kita, dalam kejepit sekalipun kita, susah pun kita tetap harus setia kepada Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Itu ya adik-adik sekolah minggu. Oke, kita mau melanjutkan acara kita mau mengumpulkan persembahan kita. Jangan lupa persembahannya jangan diremuk-remukkan, berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita angkat pujian kita, ku beri persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sebagai pujianku pada Tuhanku. Ayat 2. Dengan sukacita ku persembahkan dari yang ku punya padamu Tuhan. Adik di sekolah minggu, kita telah mengakhiri ibadah sekolah minggu kita secara online di rumah masing-masing. Tiba kita untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Ayo, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa pembukaan. Bapa kami yang di surga, Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, adik di sekolah minggu, tetap semangat menjalani hari-harinya dari hari Minggu sampai dengan Sabtu, kemudian kita berjumpa di hari Minggu. Kami mendoakan agar adik-adik tetap sehat, semangat, dan juga berdoa agar COVID bisa berlalu, kita bisa bersama-sama memuji Tuhan di gereja ini. Oke, Dedi? Oke. Iya, oke, tadi itu sudah disampaikan oleh Amang Capen Damanik. Kita juga mau mengingatkan kembali untuk ayat bulanan di minggu depan masih sama yang tertulis di Roma 3 ayat 24 dalam bahasa Batak. Boleh di 3 orang tercepat yang mengirimkan akan kita tayangkan kembali di YouTube minggu depan. Oke, adik-adik sekolah minggu, apalagi Kak Irin mau kita ingatkan? Ada lagi pesan-pesannya. Kami dari segenap guru-guru sekolah minggu dan segenap Parhalado mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik sekolah minggu dari WEK 1 sampai WEK 13. Semoga adik-adik sekolah minggu tetap sehat, semakin pintar dan diberkati Tuhan terlebih dalam sekolahnya. Beradik-adik yang di rumah tetap harus semangat ya. Tetap harus semangat walaupun kita masih ibadahnya di rumah, tidak mengurangi sukacitanya ya. Oke, nah tetap juga harus makan makanan yang bergizi, jaga kesehatan, sering-sering cuci tangan. Kalau mau keluar rumah jangan lupa memakai masker, biar kita terhindar dari virus coronanya. Oke adik-adik, Sampai jumpa minggu sampai depan jumpa ya minggu adik-adik. depan ada di sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Shalom.
gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Ku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama